Setiap pagi, Pak Bayu, seorang pria parubaya yang memiliki perawakan agak angkuh, pergi dari rumah sederhananya dengan setelan kemeja rapi yang sedikit usang dan tas kerja yang sudah lama. "Aku berangkat," katanya, dengan suara tegas, seolah akan pergi bekerja ke sebuah perusahaan. Dari balik meja makan, Ian, putranya yang berusia 16 tahun, menyahut dengan nada malas dan tidak peduli. "Ya, hati-hati Pak, jangan lupa bawa pulang uang yang banyak." Bapak menghela napas, merasa sedih pada tingkah Ian yang selalu meminta uang. "Tentu, bekerja itu sulit, tidak seperti kamu yang hanya bisa bermalas-malasan." Ian hanya memalingkan wajah. Setelah bapak pergi, Ian segera mengambil beberapa potong roti dan nasi yang sudah matang, memasukkannya ke dalam tas ransel lusuh miliknya, lalu bergegas keluar. "Anak tidak tahu sopan santun," kata bapak. Kemudian bapak lanjut berangkat kerja. Begitu sampai di ujung gang, ia segera menuju ke sebuah warung kopi langganan, berpura-pura membaca koran sambil menunggu waktu. Suatu siang, bapak yang baru saja menghabiskan waktu luangnya di warung kopi melihat Ian keluar dari rumah. Ian membawa tas ranselnya dan berjalan tergesa-gesa. "Mau kemana anak kurang ajar itu?" gumam bapak. Dengan penasaran, ia memutuskan untuk mengikuti Ian, menjaga jarak agar tidak terlihat. Ian berjalan jauh, melewati pasar yang ramai dan gang sempit, hingga akhirnya ia berhenti di sebuah taman yang sepi. Di sana, seorang anak perempuan kecil dengan pakaian kotor sedang duduk sendirian menunggunya. Ian tersenyum dengan senyum yang sangat berbeda dari tatapan dingin yang biasa ia berikan pada bapak. Ia segera membuka ranselnya, mengeluarkan nasi bungkus dan roti, lalu memberikannya kepada anak kecil itu. "Ini, cepat makan, jangan sampai perutmu sakit," kata Ian lembut. "Terima kasih Bang Ian," seru anak itu. Bapak terkejut. Anak yang ia anggap begitu kasar dan hanya memikirkan dirinya sendiri itu ternyata membawa makanan keluar rumah, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak kecil jalanan. Ian tidak berhenti di situ. Ian berjalan lagi menuju ke sebuah jembatan penyeberangan. Di sana, seorang kakek tua yang buta dan kurus sedang mengemis sambil menahan sakit karena luka di kaki. Ian duduk sebentar di samping kakek itu, mengeluarkan dompetnya dan memberikan beberapa lembar uang. "Ini kek, untuk beli makan dan obat. Jangan lupa istirahat," bisik Ian. Bapak yang mengamati dari kejauhan tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menyadari semua sikap kasar Ian padanya, seperti meminta uang, mengambil makanan, adalah untuk menutupi kebaikan hatinya. Bapak membalikan badan dan berjalan pergi sambil terisak. Hatinya dipenuhi rasa haru dan penyesalan. Beberapa hari kemudian, giliran Ian yang mendapat kejutan pahit. Ia sedang berjalan pulang dari sekolah, mengambil jalan pintas melalui belakang sebuah warung makan. Tiba-tiba, ia mendengar suara bentakan keras. "Hei, cepat sedikit mencuci piringnya. Sudah saya bilang, piring ini harus bersih total, Budo." Ian membeku. Suara itu, suara yang ia kenal. Ia mengintip melalui celah jendela dapur warung makan. Di sana, ditumpukan piring-piring berminyak yang menggunung, bapaknya berdiri sambil memegang piring. Ia tidak mengenalkan kemeja kantoran, melainkan kaos singkat kumal yang basah oleh air sabun dan peluh. Rambutnya lepak dan wajahnya dipenuhi kelelahan. Bapak dimarahi habis-habisan oleh bosnya. Tangannya gemetar memegang piring. Air mata Ian menetes. Selama ini, bapak tidak pernah pergi ke kantor. Ayahnya berbohong. Ayahnya yang angkuh itu ternyata hanyalah seorang tukang cuci piring. Ian segera berlari pulang. Dadanya sesak. Ia menangis diam-diam di kamarnya. Malam itu, mereka bertemu di luang tengah. Ian melihat bapak pulang dengan langkah lesu, tetapi segera memasang wajah tegas yang biasa ia tunjukkan. "Kenapa kamu nangis?" tanya bapak, berpura-pura tidak melihat mata Ian yang sembab. Ian tidak menjawab. Ia justru mendekat dan memeluk bapaknya, membenamkan wajahnya di dada bapak yang berbau sabun cuci piring. "Maafkan Ian, Pak. Maaf sudah selalu nakal dan minta uang," isak Ian. Bapak kaget,
lalu membelas pelukan itu. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. "Maafkan Bapak, Nak. Maaf Bapak sudah berbohong padamu. Bapak hanya ingin kamu bahagia." Mereka menangis bersama. Kebohongan yang mereka ciptakan, Bapak yang pura-pura bekerja agar Ian tidak malu, dan Ian yang pura-pura nakal agar Bapak tidak curiga pada makanan dan uang yang ia berikan, runtuh malam itu, digantikan oleh kejujuran dan kasih sayang. Keesokan paginya, saat membereskan kamar Bapak, Ian tidak sengaja menemukan kotak tua di bawah kasur. Di dalamnya ada selembar foto usang. Itu adalah foto laki-laki dan perempuan yang sedang tersenyum. Ian membawa foto itu kepada Bapak. Matanya dipenuhi pertanyaan. Bapak terkejut bukan main dan menarik napas dalam-dalam. "Duduk, Nak. Ada hal yang harus Bapak ceritakan." Suatu malam di jalan sepi, Bapak hendak pulang ke rumah sangat senang sambil membawa gaji bulanan. Tiba-tiba ada 2 orang copet datang lalu memukul dan mengkayok Bapak. Lalu ada laki-laki dan perempuan yang bergegas lari membantu Bapak yang sudah terjatuh sambil memegang badan yang penuh luka. Tanpa mereka sadari, ternyata copet itu membawa senjata tajam dan menusuk mereka. Lalu copet itu kabur sambil membawa uang Bapak. Lalu 2 orang itu tergeletak di jalan dan meninggalkan seorang anak bayi di sebuah kursi. Singkat cerita, 2 orang itu dibawa ke rumah sakit, tapi mereka tidak tertolong. Mereka berdua adalah ayah dan ibumu, Nak. Bapak merasa sangat bersalah dan berhutang budi dan memutuskan untuk mengasuh kamu. Bapak bersumpah untuk membesarkanmu dengan baik, apapun caranya. "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menjadi ayahku," bisik Ian. Kebohongan di antara mereka telah berakhir, meninggalkan fondasi kasih sayang sejati yang dibangun dari pengorbanan, belas budi, dan cinta tanpa pamrih. Mereka akhirnya bisa menjalani hidup dengan jujur bersama-sama.